Halo, saya Revel Madridisca Putra Pradana, biasa dipanggil Revel dari kelompok Elara dan Prodi Teknik Biomedis 2025 yang reguler. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart untuk mengerjakan tugas pemrograman TLS nomor 2 dan 3. Yang pertama, nomor 2 ini soal kode. Di sini ada flowchart yang pertama yaitu untuk membuat kodenya dari data yang diinput. Ini ada kolom mulai, kemudian dilanjutkan memberikan input kata yang diinginkan. Selanjutnya, kita memproses kata yang sudah masuk tadi dengan menemukan kode ASCII dari huruf pertama kata yang sudah dimasukkan tadi. Nah, di sini saya mengintensikan ada library yang mengidentifikasi huruf pertama kata dan berisi kode-kode dari ASCII tadi. Selanjutnya, proses dilanjutkan dengan menghilangkan semua huruf vokal dari kata yang masuk, yaitu A, I, U, E, dan O itu dihilangkan sehingga hanya tersisa huruf konsonan pada kode yang akan dibuat. Selanjutnya, susunan kata yang sudah dibuat konsonan tadi dibalik menjadi dari yang depan ke belakang. Contohnya A, B, C, D jadi D, C, B, A, kemudian dibagi menjadi dua yaitu D, C, dan B, A. Nah, di tengah-tengah keduanya, di antara D, C, dan B, A tadi, kita bisa menyisipkan kode ASCII yang diperoleh dari awal tadi sebagai bentuk pemrosesan kode, sehingga outputnya adalah kode yang sudah siap digunakan dan prosesnya selesai. Kemudian untuk penyelesaian soal, pada soal kita bisa memulai prosesnya dan bagian mulai. Kemudian kita bisa memasukkan kode yang diberikan yaitu NM71RG kapital. Selanjutnya urutan kode dibalik menjadi GR71MN untuk kita memudahkan identifikasi. Proses selanjutnya adalah kita mengecek kode ASCII yang terdapat pada kode yaitu 71 yang berarti G kapital. Kita menganalisis kode pada proses selanjutnya yaitu G kapital berbahasa Inggris digunakan untuk menandai lokasi, nama, organisasi, dan awal kalimat. Sebenarnya ada satu lagi yaitu untuk pronouns I, tapi di sini kita tidak ada I jadi tidak saya masukkan ke dalam proses. Selanjutnya, setelah kita tahu ada dua kemungkinan yaitu Germania dan German, tapi untuk outputnya saya memilih German sehingga prosesnya bisa selesai. Alasan saya memilih German adalah karena Germania yang merupakan suatu wilayah daerah Jerman, tapi itu sudah zaman dulu. Sedangkan Jerman itu dalam bahasa Inggris masih aktif digunakan sampai saat ini dan itu digunakan untuk menandai bahasa ataupun orang atau rakyat penduduk Jerman gitu. Untuk nomor 2 sudah selesai, mari kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita diminta untuk menyelesaikan masalah lampu apil ya. Nah, kita memulai prosesnya dengan memberikan input berupa nilai detik ke yang ingin kita cari. Kemudian kita proses input yang sudah masuk tadi dengan fungsi modulo. Rumusnya adalah nilai yang sudah masuk diinputkan dikurangi 47, kemudian dimodulokan dengan 103 sehingga didapati hasil yang bisa kita cari nantinya. Nah, di sini ada note untuk nilai dikurangi 47 itu 47 didapat dari informasi bahwa lampu kuning menyala pada detik 45 ke 47 sehingga perulangan lampunya terjadi mulai ke detik 48 sehingga nilai yang masuk harus dikurangi 47 sebelum masuk ke proses pengulangan. Kemudian angka 103 itu didapat dari total perulangan yang terjadi dari ketiga lampu, yaitu lampu merah sebanyak 80 detik, lampu hijau selama 20 detik, dan lampu kuning selama 3 detik. Jika dijumlahkan maka kita dapati 103 detik sebagai modulonya. Nah, setelah melalui proses pencarian nilai modulo tadi kan didapati hasil. Nah, hasilnya kita masukkan ke beberapa keputusan. Yang pertama, jika hasil didapati kurang dari sama dengan 80, maka lampu yang menyala adalah berwarna merah. Sedangkan apabila tidak, kita lanjut ke keputusan berikutnya yaitu jika hasil yang didapati lebih dari 80 dan kurang dari sama dengan 100, maka lampu yang bernyala adalah lampu berwarna hijau. Jika tidak lagi, maka kita bisa lanjut ke keputusan ketiga yaitu jika hasil tadi lebih dari 100 dan kurang dari 103, maka lampu yang menyala adalah lampu yang berwarna kuning. Dari ketiga keputusan ini kita bisa menyelesaikan karena tampilan lampunya sudah sesuai seperti yang dihitung tadi.
Nah, untuk soalnya itu tadi diminta untuk mencari lampu yang menyala pada detik ke-80, 135, 150, dan 212. Yang nomor satu adalah detik ke-80, maka 80 dimodulkan dengan 103, hasilnya adalah 80, karena modulo pembagi yang lebih kecil adalah hasil modulo pembagi. Jika pembagi lebih kecil daripada modulonya, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Karena 80 lebih kecil dari 103, maka hasilnya adalah 80, sehingga lampu yang menyala adalah lampu berwarna merah. Nomor 2 ada 130 detik ke 135 dimodulkan dengan 103 didapati hasil 32, maka lampu yang menyala adalah lampu merah karena masih kurang dari 80 detik. Nomor 3 ada 150 yang dimodulkan dengan 103 dengan hasil 47, maka lampu yang menyala adalah lampu yang berwarna merah juga. Kemudian yang terakhir ada nilai 212 dimodulkan dengan 103 didapati hasil 6, maka lampu yang menyala adalah lampu yang berwarna merah juga karena seluruhnya masih kurang dari atau sama dengan 80. Yang ini. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai flowchart tugas yang sudah diberikan. Semoga penjelasannya dapat dipahami dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Kritik dan saran sangat saya terima untuk membangun diri saya yang lebih baik. Terima kasih.